Sakradi, penguasa Istana Banteng Dewa, dan penguasa Aula Manlong saling berhadapan. Aura mereka menyebar, memperlihatkan kultivasi Kaisar Bela Diri level 3 mereka. Sudut bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum. Dia tidak terganggu oleh Kaisar Bela Diri tingkat ketiga. Kalian berdua ingin menguasai benua timur. Tidak mungkin. Pemimpin Istana Sapi Dewa adalah seorang pria parubaya berambut ungu. Dia mencibir. Istana Lembu Dewa adalah kekuatan pertama dari benua Yuan yang tiba di Tanah Tandus Timur. Oleh karena itu, istana ini menempati tempat dengan ki asli terpadat di Tanah Tandus Timur. Keluarga penguasa dan kuil Manlong selalu ingin menguasai wilayah Tandus di timur, tetapi mereka tidak pernah berhasil. Kali ini, ras berdaulat dan Istana Manlong telah bergabung untuk menekan Istana Sapi Ilahi. Itulah sebabnya mereka mengatakan bahwa mereka akan bertarung hari ini. Dari mana Istana Sapi Dewa dan Istana Naga Barbar berasal? Lu Ming mengernyitkan alisnya sambil berpikir keras. Kedua golongan ini jelas bukan berasal dari benua Azure. Mereka datang ke padang gurun suci melalui cara lain. Kau akan tahu setelah kau bertanding. Saat itu, jangan menarik kembali kata-katamu, Istana Sapi Dewa. Sakra tersenyum tipis. Bagaimana Istana Sapi Ilahiku bisa tidak tahu malu? Katakan padaku, bagaimana kamu ingin bertanding kali ini? Kata Tuan dari Istana Lembu Dewa. Bagaimana kita akan bertanding? Kita sudah sepakat tentang ini sejak lama. Kita tidak perlu bertarung. Kedua belah pihak akan mengirimkan pasukan elit lokal mereka untuk bertarung. Bagaimana dengan ini? Masing-masing pihak akan mengirimkan 3 pasukan elit dan melakukan pertarungan tim dan pertarungan individu. Kita akan memberi peringkat mereka berdasarkan hasil pertarungan mereka. Bagaimana? Petik 2. Kata Sakra. Baiklah, sudah diputuskan. Saya setuju. Tuan dari Istana Lembu Dewa dan Tuan Istana Manlong mengangguk tanda setuju. Tak lama kemudian, panggung pertempuran berdiri di tengah alun-alun. 3 pemuda dari masing-masing 3 pasukan bergegas memasuki arena. Ren Qianxing, Ren Qianxing, Ren Qianxing. Tentu saja, ras berdaulat mengirim Ren Qianxing. Saat dia melangkah ke panggung, banyak orang, termasuk beberapa wanita muda yang tidak tahu apa-apa, mulai berteriak. Ren Qianxing memang memiliki penampilan seperti anjing dan sikap yang anggun. Banyak wanita muda yang bodoh bahkan tidak tahu bagaimana membedakan antara yang baik dan yang jahat dan tanpa pikir panjang memperlakukan Ren Qianxing sebagai idola mereka. Ren Qianxing berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memancarkan aura seorang ahli yang tak tertandingi. Sarang, dia benar-benar bertingkah tangguh. Aku tidak sabar untuk menginjak wajahnya. Kong Jin berkata dengan tidak senang. Anda akan memiliki kesempatan. Lu Ming tersenyum. Aku hanya tidak senang dengan wanita-wanita muda yang tidak punya otak itu. Ren Qianxing memiliki segalanya yang dia inginkan. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Wanita-wanita itu benar-benar tidak punya selera. Kong Jin mengerutkan bibirnya. Lu Ming terdiam. Kakak lembu, bagaimana kalau kita bekerja sama? Ren Qianxing itu tidak mudah dihadapi. Tuan dari Aula Manlong diam-diam mengirim pesan kepada Tuan dari Istana Sapi Dewa. Mata penguasa Istana Sapi Suci berbinar dan dia berkata, baiklah, mari kita bergabung dan kalahkan ras raja terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan lihat siapa yang lebih kuat. Baiklah, itu yang aku maksud. Master Balai Naga Manlong mengangguk. Setelah itu, penguasa Aula Manlong dan Istana Lembu Dewa mengirim pesan kepada dewa kesayangan mereka masing-masing. Pada saat ini, di arena pertarungan, para jagoan dari ketiga belah pihak saling berhadapan. Banyak orang menonton dengan gugup. Dari pembicaraan orang-orang di sekitarnya, dia tahu bahwa 9 pemuda di panggung pertempuran adalah 9 dari 10 elit teratas di benua Divine Wilderness. Setiap dari mereka memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Di sisi ras berdaulat, Ren Qianxing dan Li keduanya hadir. Pada saat ini, para kesayangan surga dari Istana Sapi Dewa dan Istana Naga Buas saling berpandangan dan tiba-tiba bergerak. 6 pemuda dari kedua belah pihak menyerang jenius ras berdaulat dari 2 arah yang berbeda. Sialan, mereka ingin bergabung untuk menghadapi kita terlebih dahulu. Li meraung, kalian sungguh menjijikkan. Ras berdaulat lain, kesayangan surga, meraung. Namun, pasukan kesayangan surga dari kedua belah pihak sangat cepat. Mereka mendekat dalam sekejap dan menyerang.
Li Ke dan kesayangan surga lainnya meraung dan menyerbu ke depan. Akan tetapi, Ren Qianxing tetap berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak bergerak sedikit pun. Ledakan, ledakan. Dengan 2 kali suara ledakan keras, bagaimana mungkin Li Ke dan pemuda lainnya bisa saling menghentikan? Mereka terpental ke belakang dan darah mengalir keluar dari mulut mereka. 6 pemuda dari Istana Lembu Dewa dan Istana Naga Buas telah mengepung Ren Qianxing. Ren Qianxing, kalian seharusnya mengaku kalah saja. Salah satu kesayangan surga dari Istana Sapi Dewa berkata. Dia menduduki peringkat kedua di antara 10 kesayangan surga dan memiliki kultivasi tahap ketiga dari setengah suci. Mengaku kalah, sungguh menggelikan, kau pikir sampah seperti dirimu bisa mengalahkanku. Ren Qianxing menjawab dengan acuh tak acuh. Kamu membual tanpa malu, kalau begitu aku akan membuatmu keluar dari sini sekarang. Yang terpilih meraung, dan mereka berenam meledak dengan aura yang kuat. Mereka semua adalah setengah orang suci, dan yang terlemah berada pada tahap kedua dari setengah orang suci. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura menakutkan meledak dari tubuh Ren Qianxing. Sejumlah besar kekuatan suci merasuki seluruh area. Pada saat ini, kultivasi tahap Sein cemerlang milik Ren Qianxing terungkap sepenuhnya. Alam Sage, kamu telah berhasil menembus alam Sage. Kamu benar-benar telah berhasil menembus alam bijak. 6 kesayangan surga dari kedua kekuatan itu berteriak tak percaya. Orang ini benar-benar telah berhasil menembus alam bijak. Zhuang Xiaorou dan Zhuang Xiaorou juga terkejut. Alam suci merupakan penghalang yang sangat sulit untuk dilintasi. Misalnya, si gendut itu kosong. Tanpa bantuan Lu Ming, dia akan membutuhkan waktu lama untuk menyeberang. Pada saat ini, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Mereka semua terkejut dengan tingkat kultivasi Ren Qianxing. Gadis-gadis bodoh itu malah berteriak dan menjerit kegirangan. Sekarang, kalianlah yang kalah. Ren Qianxing melolong panjang ketika seberkas cahaya pedang meledak dari tangannya. Gurunya adalah sakra, jadi dia secara alami juga mengembangkan seni suci, yang sangat kuat. Degup, degup, para kesayangan surga dari kedua kekuatan itu tidak mampu melawan. Mereka terlempar oleh cahaya pedang. Mereka jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Seorang yang setengah orang suci tidak sebanding dengan seorang orang suci. Para jagoan dari kedua kekuatan itu dikalahkan dalam sekejap. Tidak ada lagi ketegangan dalam kompetisi itu. Brengsek, Tuan Istana Lembu Dewa meraung marah, wajahnya muram. Seluruh arena menjadi gempar karena banyak sekali orang yang bersorak untuk Ren Qianxing. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Ren Qianxing telah mencapai alam bijak di usia yang begitu muda. Ini sungguh luar biasa. Benar sekali, seperti yang diharapkan dari seorang jenius nomor 1 di alam liar. Itu langka sejak zaman kuno. Seseorang benar-benar menempatkan Lu Ming dan Ren Qianxing pada level yang sama. Menurut pendapat saya, Lu Ming dan Ren Qianxing sama sekali tidak dapat dibandingkan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Lu Ming jauh lebih rendah. Tidak buruk, tidak buruk. Suara diskusi terdengar di seluruh alun-alun. Sialan, apa yang orang-orang ini tahu? Bagaimana kamu tahu seberapa kuat si Zun itu? Benar sekali, sekelompok orang bodoh. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou sangat tidak senang. Orang-orang ini benar-benar mengatakan bahwa Lu Ming jauh lebih rendah daripada Ren Qianxing. Itu benar-benar menggelikan. Mereka tahu betapa kuatnya Lu Ming. Hanya dalam waktu 3 bulan, ia mampu membuat kemampuan mereka melambung tinggi. Ia berkali-kali lipat lebih kuat daripada Ren Qianxing. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak keberatan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, mengapa dia peduli dengan diskusi orang-orang ini? Banyak orang menghela napas. Mereka menganggap tidak ada lagi ketegangan dalam kompetisi ini. Perlombaan berdaulat pasti akan menang. Sakra Asia tersenyum lebar. Demi membantu Ren Qianxing menembus alam bijak, dia telah membayar harga yang sangat mahal. Namun, semuanya sepadan. Lingkungan kultivasi di Isbaren terlalu bagus. Selama dia bisa menempati Isbaren, dia berencana untuk memindahkan seluruh keluarga di kesini dan menjadikan tempat ini sebagai markasnya. Dengan begitu, keluarga Dinya pasti akan semakin kuat. Di masa depan, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan kekuatan dahsyat dari Tanah Suci. Seperti yang diharapkan, pertarungan individu berikutnya menjadi lebih menarik bagi Ren Qianxing.
Dia menyapu bersih semua lawan, dan tidak ada yang mampu menahan satu gerakan pun darinya. Tanpa kecuali, dia mendapat tempat pertama. Li Ke, di sisi lain, berada di tempat ke-8. Meski dua anggota ras raja lainnya tidak tampil baik, dengan peringkat Ren Qianxing, ras raja masih berada di posisi pertama dan akan memperoleh hak atas tanah Tandus Timur. Seluruh ras raja tertawa sangat keras hingga gigi mereka rontok. Adapun mereka yang berasal dari Istana Sapi Dewa dan Istana Naga Buas, wajah mereka muram. Dan pertempuran ini telah mendorong reputasi Ren Qianxing ke puncak. Banyak orang bahkan menggambarkan Ren Qianxing sebagai seorang jenius yang belum pernah ada sebelumnya di alam liar. Lu Ming mana mungkin, dia bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu Ren Qianxing. Zhuang Xiaoshan dan yang lainnya menggertakkan gigi. Ren Qianxing berdiri di panggung pertempuran dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menikmati tatapan iri banyak orang. Dia tersenyum bangga, dia sangat menikmatinya, dan seluruh tubuhnya melayang. Dia memiliki perasaan tak terkalahkan sejak zaman dahulu. Setelah sekian lama, ia mengumpulkan pikirannya dan menangkupkan tinjunya ke Sakra. Guru, murid ingin meminta bantuanmu hari ini. Aku harap kamu dapat membantuku. Haha, Qianxing, kamu menang juara pertama hari ini. Kalau kamu punya syarat, silakan sebutkan. Anggap saja itu sebagai hadiah dari gurumu. Sakra Azia tertawa. Terima kasih, guru. Saya ingin meminta Anda untuk menjodohkan Hua Rou, putri Hua Qi, dengan saya. Ren Qianxing membalas. Hua Qi, mata Lu Ming berbinar. Ren Qianxing sebenarnya ingin menikahi putri Hua Qi. Sudah lebih dari 10 tahun sejak dia meninggalkan hutan belantara surgawi. Sebelum dia pergi, Hua Qi sudah memiliki beberapa anak. Lu Ming memiliki sedikit kesan tentang Hua Qi. Dia ingat bahwa dia memiliki seorang putri bernama Hua Rou. Mungkinkah Hua Rou dan Ren Qianxing sedang jatuh cinta? Lu Ming mengerutkan kening. Ia hendak mengambil tindakan, tetapi ia menahan diri saat ini. Ia ingin melihat apa yang sedang terjadi. 1. Lihat. Sederhana saja. 1. Panggil Hua Qi dan yang lainnya, serta orang-orang dari aliansi naga, untuk bersiap pindah ke benua timur bersamaku. Sakra mengangguk lalu meminta seseorang untuk menyampaikan berita itu. Tidak lama kemudian, sekelompok orang terbang mendekat. Hua Qi, Xie Luan, senior Jiuyang, kakak laki-laki Yan. Lu Ming melihat wajah yang dikenalnya di antara kerumunan. Hua Qi, Xie Luan, Xie Jiuyang, Yan Kuangtu, dan yang lainnya semuanya adalah anggota tingkat tinggi Liga Naga. Tentu saja, Putri Hua Qi, Hua Rou, juga ada di sana. Ekspresi Hua Qi agak jelek. Dia punya firasat buruk. Saat dia melihat Ren Qianxing sudah menerobos ke alam Sein dan bahkan menduduki peringkat pertama, hatinya pun hancur. Hua Qi, hari ini, Qianxing mengatakan kepadaku bahwa dia tertarik pada putrimu Hua Rou. Kursi ini akan memberikan putrimu Hua Rou kepada Qianxing. Hari ini, kita akan mengadakan pernikahan yang megah. Ini dapat dianggap sebagai kebahagiaan ganda. Bagaimana menurutmu? Sakra bertanya sambil tersenyum. Tidak, aku tidak setuju. Suara yang jelas terdengar. Itu adalah Hua Rou. Ekspresi Hua Qi juga jelek. Tuan Wu, putriku Hua Rou masih muda. Dia belum ingin menikah. Aku harap Tuan Wu dapat menarik kembali perintahmu. Apa artinya ini? Ekspresi Ren Qianxing sangat muram saat dia menatap Hua Qi dan Hua Rou. Aku, Ren Qianxing, adalah orang berbakat nomor 1 sejak zaman dahulu. Jangan bilang aku tidak layak untuk Hua Rou. Jangan abaikan keberuntunganmu sendiri. Nomor 1 dalam hal bakat sejak zaman dahulu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Hua Rou mengabaikan kehati-hatian dan langsung memarahinya. Wajah Sakra juga menjadi gelap, dan dia berkata, aku tidak memanggilmu ke sini untuk meminta pendapatmu. Aku hanya memberi tahumu bahwa tidak seorang pun dapat menolak permintaanku. Kamu harus mempersiapkan pernikahan. Wajah Hua Qi, Hua Ron pucat. Di sisi lain, Ren Qianxing memiliki ekspresi puas di wajahnya. Tuan Kaisar bela diri, pernikahan adalah peristiwa besar. Ini tentang cinta bersama. Saya khawatir tidak baik memaksakan pernikahan seperti ini. Xie Luan melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Benar sekali, Tuan Kaisar bela diri, mohon tarik kembali perintah Anda. Kemudian, Xie Jiuyang, Yan Kuangtu, dan yang lainnya juga melangkah keluar dan berbicara.
Menurutmu siapa dirimu? Karena tuanku sudah berbicara, tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Apakah kau ingin tidak patuh? Ren Qianxing memarahi. Di sekelilingnya, semua orang hanya menonton, dan tak seorang pun berbicara sepatah kata pun. Xie Luan, Xia Jiuyang, Yan Kuangtu, Hua Qi, dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Sayangnya, ras yang berdaulat itu terlalu kuat. Jika mereka melawan, mereka mungkin akan dihancurkan sampai mati oleh Sakra dengan satu telapak tangan. Tidak ada harapan sama sekali. Tidak, aku tidak akan menikah. Aku tidak akan menikah bahkan jika aku mati. Hua Rou berteriak dengan sangat keras kepala. Kamu harus menikah meskipun kamu tidak menginginkannya. Jika kamu meninggal, keluargamu akan dikubur bersamamu. Sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Ren Qianxing menyampaikan suaranya kepada Hua Rou, nadanya sedingin es. Tubuh Hua Rou yang halus bergetar. Ekspresi putus asa melintas di wajahnya saat air mata mulai mengalir di wajahnya. Si gendut, Xiao San, Xiao Rou, giliran kalian. Pada saat ini, Lu Ming memberitahu si gendut dan yang lainnya. Haha, akhirnya tiba saatnya untuk naik panggung. Aku tidak bisa menahannya lagi. Pria gemuk itu tertawa dan bergegas keluar sambil membawa kapak perangnya. Zhuang Xiaoshan, Zhuang Xiaorou, dan si gendut juga bergegas keluar. Ren Qianxing, menurutmu siapa dirimu? Bagaimana mungkin kau bisa menyamai kecantikan nasional seperti Hua Rou? Mengapa kau tidak melihat pantulan dirimu di air senimu? Suara gemuruh keras bergema di seluruh area. Wajah Ren Qianxing langsung berubah gelap saat dia berteriak, siapa di sana? Keluar! Kakek Anda! Fatih membawa kapak perang dan berjalan keluar. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou ada di sampingnya. Hua Qi, Hua Rou, Xie Luan, dan yang lainnya juga melihat si gendut dan Zhuang Xiaoshan. Si gendut, Xiao San, Xiao Rou, kenapa kalian di sini? Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Cepat pergi. Hua Qi berteriak. Masalah hari ini agak rumit. Dia tidak ingin menyeret si gendut dan yang lainnya ke dalam masalah ini. Haha, tidak apa-apa. Kami di sini hari ini untuk menghajar banci ini. Kami akan pergi setelah selesai. Si gendut mengangkat kapak perangnya seraya menatap penuh penghinaan ke arah Ren Qianxing. Kalian mencari kematian. Ren Qianxing menggertakkan giginya saat dia mengucapkan kata-kata itu dengan cara yang sangat menyeramkan. Mencari kematian, kau tidak punya hak. Lagi pula, kau tidak punya hak untuk menikahi keponakan Hua Rou. Si gendut menjawab dengan malas. Hahaha, sungguh lelucon. Aku tidak memenuhi syarat, aku tidak memenuhi syarat. Siapa di dunia ini yang memenuhi syarat? Bakatku tidak ada bandingannya sejak zaman dahulu, siapa yang dapat dibandingkan denganku? Ren Qianxing tertawa terbahak-bahak. Sungguh lelucon. Dia hanya sampah, tapi dia berani mengatakan bahwa bakatnya tak tertandingi. Si gendut itu meremehkan. Apa yang baru saja Anda katakan? Wajah Ren Qianxing sangat muram, matanya dipenuhi niat membunuh yang jahat. Sejak dia masuk Sekte Sakra, kultivasinya telah maju pesat, dan dia dikejar oleh banyak orang. Banyak orang menyebut bakatnya tak tertandingi sejak zaman dahulu. Sekarang, si gendut malah memanggilnya sampah. Seketika, dia telah menjatuhkan hukuman mati pada si gendut di dalam hatinya. Tidak dapat dimaafkan jika menyebutnya sampah. Apa kau tuli? Aku bilang kau sampah, kecuali kau bisa mengalahkanku. Hanya dengan begitu kau akan layak untuk Hua Rou, kau mengerti? Kata si gendut acuh tak acuh. Kata-kata ini membuat banyak orang terdiam. Si gendut ini ingin menantang Ren Qianxing. Siapa si gendut ini? Kenapa dia begitu sombong? 1. Aku mengenalinya. Dia tampaknya adalah teman Lu Ming saat itu. Usianya bahkan belum mencapai 50 tahun. Dia dianggap sebagai generasi muda. Teman Lu Ming, aku belum pernah mendengarnya. Alun-alun itu ramai dengan diskusi. Hua Qi, Xia Jiuyang, dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek dan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dilakukan si gendut dan yang lainnya di sini. Memprovokasi Ren Qianxing dengan cara seperti itu tidak akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Sebaliknya, mereka hanya akan menyeret diri mereka sendiri ke dalam kekacauan ini. Tidak hanya itu, si gendut malah menantang Ren Qianxing. Ini tidak akan berhasil, dia jelas bukan tandingan Ren Qianxing.
Mereka tahu kultivasi Fatih. Dia belum menjadi orang suci. Terlebih lagi, bahkan jika si gendut itu menjadi seorang sage, dia tidak akan sebanding dengan Ren Qianxing. Ren Qianxing telah menjadikan Di Sitian sebagai gurunya dan mampu mengolah seni sakral. Di alam liar yang suci, tidak ada yang namanya seni sakral. Jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama, mereka pasti tidak akan sebanding dengan Ren Qianxing. Si gendut, Xiao San, Xiao Rou, kalian berdua harus lari. Hua Qi meraung. Zhuang Xiaoshan dan Zhuang Xiaorou adalah murid Lu Ming. Jika sesuatu terjadi pada mereka karena dia, bagaimana dia bisa menjawab Lu Ming? Ayo pergi, tak seorang pun dari mereka akan pergi hari ini. Suara Ren Qianxing sedingin es, niat membunuh terpancar di matanya. Aura kuat terpancar dari tubuhnya. Si gendut itu berani memprovokasi dia seperti ini. Dia harus membunuh si gendut hari ini dan memberitahu semua orang bahwa harga dirinya tidak boleh diganggu. Tidak apa-apa, aku akan pergi setelah menghajar orang ini dan memberitahu dunia bahwa dia sampah. Si gendut menyeringai pada Hua Qi. Sebelumnya, Lu Ming telah memberitahunya bahwa dia hanya perlu bergerak dan tidak perlu khawatir tentang sakra dan kekuatan besar lainnya. Oleh karena itu, si gendut tidak takut sama sekali. Hua Qi, Xia Jiuyang, dan yang lainnya tercengang. Dia tidak mengerti mengapa si gendut, Zhuang Xiaoshan, dan Zhuang Xiaorou begitu percaya diri hari ini. Apakah dia gila? Bahkan para penonton di sekitar mereka mengira si gendut dan yang lainnya sudah gila. Mereka pasti akan mati hari ini. Kamu mencari kematian. Ren Qianxing melangkah maju, niat membunuhnya semakin kuat. Tuan Muda Ren, tidak perlu bagimu untuk berurusan dengan sampah-sampah ini secara pribadi. Bukankah kamu akan mengotori tanganmu? Adikku dapat melakukannya atas namamu. Pada saat ini, Li Ke melangkah maju dan mengambil kesempatan untuk menjilat Ren Qianxing. Tindakan menyanjung ini membuat Ren Qianxing merasa sangat nyaman. Dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, itu bagus. Beberapa badut memang tidak sepadan dengan waktuku. Kau bisa melakukannya atas namaku. Lumpuhkan mereka terlebih dahulu. Aku ingin mereka menyesalinya. Jangan khawatir, Tuan Muda Ren. Li Ke mengangguk dan membungkuk, lalu melangkah ke arah si gendut dan yang lainnya, penuh dengan niat membunuh yang dingin. Li Ke, 11 lawan kamu. Zhuang Xiaoshan melangkah maju untuk menemui Li Ke. Zhuang Xiaoshan, dasar sampah, beraninya kau melawanku. 3 bulan lalu, kau bahkan tidak bisa menahan satu gerakanku. Kau benar-benar mencari kematian. Baiklah. Aku akan memberitahu semua orang hari ini bahwa murid Lu Ming adalah sampah, dan dia juga. Dia hanya membual. Li Ke mencibir. Perkataannya membuat wajah banyak orang menjadi jelek. Ada banyak orang di sini yang berasal dari aliansi naga saat itu. Banyak dari mereka telah menyaksikan kebangkitan Lu Ming yang menantang surga dan dominasinya atas suatu era. Namun sekarang, Li Ke mengatakan bahwa Lu Ming adalah sampah. Bukankah itu berarti mereka juga sampah? Berani sekali kau menghina tuanku. Aku akan membunuhmu hari ini. Zhuang Xiaoshan sangat marah. Matanya penuh dengan niat membunuh. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya, dan aura yang kuat meledak. Tahap pertama setengah sein. Kamu, bagaimana tingkat kultivasimu meningkat begitu cepat? Li Ke berteriak tak percaya. 3 bulan yang lalu, kultivasi Zhuang Xiaoshan hanya berada di alam marsial royal tingkat 8. Bagaimana dia bisa menembus beberapa level dan memasuki tahap pertama Half Sein hanya dalam waktu 3 bulan? Dalam 3 bulan terakhir, dengan bantuan Ras Raja, dia hanya berhasil menembus 1 tingkat kultivasi dan mencapai tahap kedua dari setengah orang suci. Kemajuan Zhuang Xiaoshan bahkan lebih besar darinya. Namun, dia bereaksi cepat. Tatapan mata yang ganas melintas di matanya saat dia berteriak, kau pasti telah mengalami pertemuan yang tidak disengaja atau memperoleh beberapa obat suci yang kuat, tapi kenapa? Kau telah mengandalkan efek obat yang kuat untuk meningkatkan kultivasimu, tetapi kau masih sangat lemah. Aku bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan. Jadi bagaimana jika Zhuang Xiaoshan telah mencapai tahap pertama dari setengah orang suci? Sekarang dia berada di tahap kedua dari alam setengah suci. Gurunya adalah seorang calon kaisar dari ras berdaulat yang telah mengajarinya teknik bela diri domain. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan Zhuang Xiaoshan dengan satu gerakan.
Ledakan, aura yang kuat juga keluar dari tubuh Li Ke. Pada saat yang sama, sebuah pedang tempur muncul di tangannya. Cahaya pedang meledak, membawa kekuatan hukum, dan dia menyerang Zhuang Xiaoshan. Di benua belantara suci, siapapun setengah suci tingkat pertama yang tidak mengembangkan teknik domain apapun tidak akan mampu menerima satu pukulan pun darinya. Akan tetapi, meskipun Zhuang Xiaoshan belum sempat berlatih teknik bela diri domainnya, tubuh spiritualnya telah mencapai tubuh spiritual langit tingkat rendah. Tubuh spiritual surga tingkat rendah dianggap sebagai seorang jenius di benua Yuan. Saat itu, wilayah Azure bahkan tidak memiliki satupun badan spiritual surga tingkat rendah. Di sisi lain, tubuh roh Li Ke hanyalah tubuh roh biasa. Kekuatan tubuh roh Zhuang Xiaorou sudah cukup untuk menghancurkan Li Ke. Ledakan, Zhuang Xiaorou mengayunkan tombaknya dan menghancurkannya. Tidak ada teknik yang bisa digunakan dalam serangan tombak ini. Itu hanya serangan tombak sederhana. Dengan infus esensi sejati, tombak panjang itu dengan cepat membesar, seperti pilar raksasa yang menopang langit, dan menghantam ke arah Li Ke. Bang! Bang! Cahaya pedang Li Ke hancur oleh tombak itu, dan tombak besar itu menghantam tubuh Li Ke. Tubuh Li Ke seperti karung pasir yang pecah saat ia menghantam ring pertarungan di bawah dengan keras, menyebabkan ring tersebut bergemuruh terus-menerus. Li Ke tergeletak di atas ring pertarungan, memuntahkan darah. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Dia benar-benar telah dihancurkan oleh Zhuang Xiaoshan dalam satu gerakan. 3 bulan yang lalu, sampah ini yang bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun darinya telah menghancurkannya dengan satu gerakan. Dia merasa sulit menerimanya. Semua orang di sekitarnya tercengang. Li Ke dikenal sebagai salah satu dari 10 elit teratas di benua hutan belantara ilahi. Dengan kata lain, selain 10 besar favorit surga, tidak ada yang bisa menandingi Li Ke. Namun sekarang, ia dikalahkan oleh Zhuang Xiaoshan dalam satu gerakan. Apakah ini murid Lu Ming? Kalau muridnya saja begitu, bagaimana mungkin gurunya bisa jahat? Saudara Xiaoshan sangat hebat. Hua Rou memanggil. Hua Qi, Xia Jiuyang, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka sangat jelas tentang kultivasi dan kekuatan tempur Zhuang Xiaoshan. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat setelah beberapa lama tidak melihatnya? Kamu curang, kamu curang. Ada pakar lain yang membantumu secara rahasia. Li Ke berteriak dengan gila. Dia ingat saat terakhir. Terakhir kali, seseorang telah membantu Zhuang Xiaoshan secara diam-diam. Dia kemudian dikalahkan oleh Zhuang Xiaoshan, dan dia juga dihancurkan oleh tombak Zhuang Xiaoshan, seperti kali ini. Tidak ada seorang pun yang melakukan tindakan diam-diam. Kata Tuan Istana Sapi Dewa dengan acuh tak acuh, dan suaranya bergema di seluruh tempat. Kali ini, Istana Sapi Dewa kalah dari keluarga berdaulat. Mereka harus menyerahkan tanah tandus timur yang berharga, yang membuatnya sangat tidak senang. Sekarang setelah dia melihat keluarga berdaulat menderita kerugian, dia tentu saja senang. Tidak seorang pun akan meragukan kata-kata penguasa Istana Sapi Dewa. Dia adalah seorang ahli alam kaisar bela diri, dan ahli di antara para kaisar bela diri saat itu. Bagaimana mungkin? Li Ke merasa sulit mempercayainya. Kamu hanya sampah, tapi kamu masih berani mengkritik orang lain. Zhuang Xiaoshan berkata dengan nada sinis. Li Ke sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah lagi. Jauh di atas tribun, mata Sakra berkilat dengan sedikit ketidaksenangan. Akan tetapi dengan statusnya itu, tentu saja ia tidak akan marah besar saat itu juga hanya karena kekalahan seorang junior. Jika kamu punya kemampuan, biarkan aku mengujimu. Kilatan dingin melintas di mata Ken Qianxing saat dia melangkah maju, berniat menekan Zhuang Xiaoshan. Namun, pria gemuk itu berdiri di depan Zhuang Xiaoshan dan berkata, "Sampah, aku lawanmu." Petik 1. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Ren Qianxing mendengus dingin. Setelah berulang kali dicaci maki oleh si gendut, niat membunuhnya menjadi sangat kuat. Kultivasi alam suci Ren Qianxing sepenuhnya dilepaskan. Hukumnya melonjak, dan energi suci mengelilingi tubuhnya. Kekuatan Sein menggulung, menimbulkan badai yang terus bergulir ke arah si gendut. Namun, si gendut itu tidak bereaksi sama sekali. Dia masih menyeringai. Alam Sage sangat menakjubkan. Dia bisa meledak kapan saja seolah-olah tidak ada yang pernah melihatnya. Si gendut itu meremehkan. Banyak orang bersorak dalam hati mereka.
Alam bijak memang mengesankan pada tahap ini. Tidak banyak orang di alam liar yang bisa mencapainya, apalagi generasi muda. Namun pada saat berikutnya, mata semua orang terbelalak. Ini karena tubuh Fatih juga memancarkan aura yang kuat. Itu juga aura seorang sage, kekuatan sage yang tidak lebih lemah dari Ren Qianxing. Alam bijak, si gendut ini juga telah mencapai alam bijak. Sarang, aku tak dapat mengatakannya. Dao surgawi tidak adil, si gendut ini sangat gendut dan jelek, tetapi dia juga telah mencapai alam bijak. Tidak adil. Sekelompok gadis berteriak. Lelaki gemuk itu awalnya bergumam seolah-olah dia adalah seorang guru yang tak tertandingi, tetapi ketika mendengar ini, dia langsung tertegun dan kemudian marah. Dalam hatinya dia memarahi wanita-wanita itu karena tidak punya selera dan menyukai banci. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melampiaskan semua amarahnya pada Ren Qianxing. Ren Qianxing juga tercengang. Dia sangat tidak senang. Ternyata ada seseorang dari generasi muda yang telah memasuki alam bijak seperti dia. Memangnya kenapa kalau kau sudah memasuki alam bijak? Kau masih lemah di tanganku. Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Petik 2. Pedang angin yang menjulang tinggi. Ren Qianxing melancarkan gerakannya. Gerakan pertama yang ia lakukan adalah teknik bawaan. Sinar cahaya pedang muncul di udara dan melesat ke arah si gemuk dengan kecepatan yang mencengangkan. Lihatlah aku menghancurkan seni ilahimu. Si gendut berteriak sambil mengayunkan kapak perangnya. Asyik. Cahaya kapak mengguncang langit dan sangat besar. Cahaya itu menyapu ribuan pasukan seolah-olah dapat membelah langit. Ini adalah kemampuan ilahi yang diberikan Lu Ming kepadanya. Meskipun ia hanya mengolahnya dalam waktu singkat, penguasaannya masih rendah. Namun, tubuh roh Fatih saat ini adalah tubuh roh surgawi tingkat menengah. Ketika dia meledak, kekuatannya sangat mengejutkan. Tubuh spiritual Ren Qianxing hanyalah tubuh spiritual bumi tingkat menengah. Dulu di alam liar, tubuh spiritual itu mungkin sangat langka. Namun, jika dibandingkan dengan si gendut, dia masih jauh dari itu. Saat cahaya kapak itu melintas, seluruh cahaya pedang Ren Qianxing padam sepenuhnya. Namun, cahaya kapak itu tidak berhenti dan terus menebas ke arah Ren Qianxing. Ren Qianxing hampir mati ketakutan. Dia meraung ketakutan dan mundur dengan panik. Pada akhirnya, dia hampir terpotong menjadi dua oleh kapak itu. Meskipun dia menghindar, dadanya masih tersapu oleh cahaya kapak itu. Luka yang dalam muncul, dan darah mengalir keluar. Kekuatan penghancur yang mengerikan mengalir ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia memuntahkan banyak darah. Ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Kebanyakan orang menatap kejadian itu dengan tak percaya. Ren Qianxing sebenarnya telah dikalahkan. Dia dikalahkan dalam satu gerakan. Dia adalah anak ajaib nomor satu di Padang Gurun Suci, dan dia juga dikenal sebagai anak ajaib nomor satu sejak zaman kuno. Sekarang, dia benar-benar dikalahkan oleh si gendut dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak, ini tidak mungkin nyata. Banyak gadis bodoh menggelengkan kepala karena bingung. Sulit bagi mereka untuk percaya bahwa idola mereka begitu lemah. Itu tidak mungkin, Ren Qianxing melolong tak percaya. Sebelumnya dia pernah berkata akan mengalahkan si gendut itu dengan satu jurus, tetapi sekarang, dia telah dikalahkan oleh si gendut itu dengan satu jurus. Dia dikenal sebagai kesayangan surga nomor satu sejak zaman dahulu. Dia tidak sanggup menanggung pukulan seperti itu. Matanya merah dan dia ingin memotong-motong lemak itu menjadi beberapa bagian. Bajingan, pergilah ke neraka. Dia menyerang si gendut itu dengan marah. Aku akan bermain denganmu. Si gendut menyimpan kapak perangnya dan menyerbu ke arah Ren Qianxing sambil melancarkan pukulan. Pukulan ini tak terhentikan dan langsung menghancurkan serangan Ren Qianxing sebelum mendarat di wajahnya. Ren Qianxing menjerit saat tubuhnya terpental. Gigi dan darahnya berceceran di mana-mana. Gadis-gadis bodoh itu semua tercengang. Mereka merasa iman mereka telah runtuh. Ternyata idola mereka tidaklah tak terkalahkan, tetapi sepenuhnya rentan. Hua Qi, Xia Jiuyang, Xie Luan, dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka sangat bingung. Bagaimana kekuatan tempur Fatih tiba-tiba meningkat ke tingkat yang mengejutkan seperti itu. Xie Luan, Xia Jiuyang, dan yang lainnya juga telah berhasil menembus alam suci cahaya, tetapi mereka pasti tetap akan kalah dari Ren Qianxing,
karena mereka tidak memiliki seni sakral yang sesuai. Namun, si gendut ini mampu dengan mudah menekan Ren Qianxing. Selain itu, kultivasi dan kekuatan tempur Zhuang Xiaoshan juga meningkat pesat. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah mereka telah mengalami pertemuan yang sangat menguntungkan? Mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Ren Qianxing juga tidak dapat memahaminya. Saat ini, yang ada dalam benaknya hanyalah satu, yaitu membunuh si gendut. Wah! Namun, pada saat berikutnya, si gendut itu kembali meninju wajahnya, dan dia terlempar lagi sambil berteriak. Wajahnya begitu tidak dapat dikenali sehingga tidak tahan untuk dilihat. Seorang sampah seperti kamu berani mengklaim sebagai anak ajaib nomor 1 dalam sejarah. Kau benar-benar tidak tahu malu. Kau bahkan tidak layak untuk menjilati sepatu Lu Ming. Sampah sepertimu mau menikahi keponakan Hua Rou. Kau bahkan lebih tidak tahu malu. Jika aku jadi kau, aku akan bunuh diri. Memalukan sekali hidup seperti ini. Pria gendut itu terus mengejek. Ren Qianxing melolong marah sambil memuntahkan seteguk darah lagi. Pria, kupas kulit si gendut itu dan cabut uratnya. Ren Qianxing melolong, membunuh. Tiba-tiba seorang ahli dari keluarga melangkah keluar dan menyerang si gendut. Orang ini berada di lingkaran besar alam Sein Absolut. Auranya mengguncang bumi. Wajah sakra muram, tetapi dia tidak menghentikannya. Wayaya, hina sekali. Kau tak bisa mengalahkannya, jadi kau panggil bantuan. Aku akan lari. Si gendut lari. Mari kita lihat bagaimana kau bisa lari dariku. Orang suci tertinggi dari ras berdaulat di lingkaran besar itu memiliki ekspresi dingin. Dia mengulurkan tangannya dan meraih si gendut. Tangan raksasa itu menutupi langit, dan si gemuk tidak punya tempat untuk lari. Tidak baik. Hua Qi, Si Eluan, Xia Jiuyang, Yan Kuangtu, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka ingin membantu, tetapi perbedaan dalam basis kultivasi mereka terlalu besar. Mereka ingin membantu, tetapi mereka tidak berdaya. Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya hitam keluar dari kerumunan. Cahaya itu panjangnya ribuan meter dan memotong tangan besar itu. Terlebih lagi, cahaya hitam itu tidak berhenti. Kecepatannya luar biasa karena langsung menebas dahi Sein Absolut ras kekaisaran di lingkaran besar. Puci, orang suci mutlak ras kekaisaran dalam lingkaran besar terpotong menjadi dua, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Semua orang membelalakkan matanya karena terkejut. Seseorang dalam lingkaran besar alam Sein Absolut telah terbuai begitu saja tanpa mampu melawan sama sekali. Siapa yang melakukan ini? Ledakan, ledakan. Pada saat ini, semua ahli dari keluarga raja memancarkan aura yang mengejutkan dan niat membunuh yang dingin. Siapa ini? Seorang pakar ras berdaulat meraung, namun matanya tertuju pada istana lembu dewa dan istana naga biadab. Siapapun yang dapat membunuh seorang Sein Absolut di lingkaran besar pasti lebih kuat daripada Sein Absolut di lingkaran besar. Kemungkinan besar dia adalah seorang ahli di ranah calon kaisar. Namun, orang-orang dari alam liar tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Kemungkinan besar mereka berasal dari istana sapi dewa atau balai naga liar. Mereka menduga bahwa istana lembu dewa dan istana naga buaslah yang diam-diam telah bergerak. Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak mengirim siapapun untuk menyerang. Aku juga tidak punya. Penguasa istana lembu dewa dan istana Manlong sama-sama menyangkalnya dengan wajah polos. Siapa itu? Keluar. Kalau tidak, anak-anak ini akan mati. Para kaisar semu dari ras raja melangkah maju dan niat membunuh yang dingin menyelimuti si gendut dan yang lainnya. Namun, aura meledak dari kerumunan dan menghancurkan niat membunuh dari kaisar semu ras raja. Kemudian, seorang pemuda berkulit gelap melangkah keluar. Pria muda ini adalah Lu Ming. Dia telah menggunakan teknik napas dewa untuk mengubah penampilannya sebelum datang ke sini. Nak, kamukah yang menyerang tadi? Calon kaisar dari ras raja berkata dengan dingin. Anda menanyakan hal yang sudah jelas. Lu Ming tersenyum tipis. Apakah kamu dari istana sapi dewa atau istana Manlong? Ras raja yang merupakan kaisar semu bertanya. Saya dari aliansi naga. Lu Ming terus tersenyum. Banyak orang tercengang, terutama si Eluan dan yang lainnya, yang agak tercengang. Lu Ming berkata bahwa dia berasal dari aliansi naga. Mereka tidak memiliki ahli sekuat itu. Jelas, calon kaisar dari ras raja tidak mempercayainya. Dia mengira Lu Ming sedang mempermainkannya.
Kamu seharusnya dari benua Yuan, kan? Bisa dibilang begitu. Lu Ming terus tersenyum. Kamu sendirian? Kaisar semu dari ras raja bertanya lagi. Omong kosong, mata mana di antara kamu yang melihat bahwa aku punya 2 orang? Lu Ming memarahi. Mata calon kaisar dari ras raja menjadi semakin dingin. Tuan, Anda telah membunuh salah satu anggota keluarga saya. Hari ini, Anda tidak akan bisa pergi. Ledakan. Calon kaisar dari ras raja mulai bergerak. Ia melangkah maju dan tekanan yang mengerikan menekan Lu Ming. Namun, Lu Ming tersenyum dan melangkah maju dengan ringan. Rune yang tak terhitung jumlahnya muncul dan mengembun menjadi dewa kematian. Sang malaikat maut mengayunkan sabitnya dan menebas ke arah kaisar semu dari ras raja. Puci, calon raja dari ras raja dengan mudah dipotong setengah oleh sabit Reapar. Desis desis desis. Terdengar desahan kaget. Seorang calon kaisar terbunuh dalam hitungan detik tanpa sempat melawan. Mungkinkah dia juga seorang suprim bela diri? Aku tahu siapa dia. Malaikat maut berwajah hitam. Itu malaikat maut berwajah hitam. Tiba-tiba seseorang berteriak. Apa? Malaikat maut berwajah hitam. Itu dia. Malaikat maut berwajah hitam yang legendaris adalah seorang pemuda berkulit gelap yang dapat memanggil malaikat maut untuk bertarung. Dia sangat mengerikan. Orang-orang terus berseru. Banyak orang memandang Lu Ming dengan hormat. 3 bulan yang lalu, selama pertarungan memperebutkan buah roh kudus di Gunung Wuyuan, malaikat maut berwajah hitam muncul entah dari mana dan menunjukkan kekuatan tempurnya yang mengerikan, membunuh para ahli dari ras berdaulat, istana sapi ilahi, dan balai naga liar dalam satu gerakan. Berita tentang ini telah menyebar ke seluruh benua hutan belantara ilahi. Kebanyakan dari mereka pernah mendengar tentang malaikat maut berwajah hitam. Namun, malaikat maut berwajah hitam itu sangat misterius. Sejak terakhir kali dia menampakkan wajahnya, dia menghilang tanpa jejak. 3 kekuatan besar telah mengirim para ahli untuk memburu malaikat maut berwajah hitam itu, tetapi tidak berhasil. Ia tidak menyangka malaikat maut berwajah hitam itu tiba-tiba muncul. Itu dia benar-benar mencari kematian. Dia berani membunuh orang-orang di istana sapi suciku. Hari ini, aku akan menyingkirkannya. Bukan hanya ras yang berdaulat, tetapi juga istana banteng dewa dan istana naga, mereka semua memandang Lu Ming dengan dingin. Namun, Lu Ming tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli. Jadi dia pendukung si gendut dan yang lainnya. Banyak orang tergerak. Dia akhirnya mengerti mengapa si gendut dan yang lainnya begitu berani dan nekat membuat masalah. Ternyata pendukung di belakang mereka adalah malaikat maut berwajah hitam. Ledakan. Pada saat ini, Sakra berdiri dari tempat duduknya, dan aura mengerikan menyebar, menutupi langit dan bumi. Banyak orang gemetar dan hampir berlutut. Jadi, kau adalah malaikat maut berwajah hitam. Tapi karena kau berani pamer di wilayahku hari ini, kurasa kau datang ke tempat yang salah. Sakra berkata dengan dingin, wilayahmu. Ini adalah kota naga kekaisaran, wilayah aliansi naga. Ini adalah wilayah pemimpin aliansi naga, Lu Ming. Kapan ini menjadi wilayahmu? Lu Ming berkata dengan ekspresi aneh. Dia benar-benar tidak tahu malu. Lu Ming, sungguh lelucon. Seorang pria kecil yang bahkan bukan seorang kaisar bela diri. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mengendalikan kota kaisar naga? Sakra membuka mulutnya dengan dingin. Jangan berani-berani menghina tuanku. Zhuang Xiaorou melotot ke arah Sakra. Haha, sungguh lelucon. Beraninya kau menghina tuanmu. Tuanmu Lu Ming bukan apa-apa. Dia sudah menjadi masa lalu. Jika dia muncul lagi, aku bisa menghancurkannya dengan 1 jari. Ren Qianxing mengejek dan mencemooh. Oh, Lu Ming menatap Ren Qianxing dengan ekspresi aneh dan berkata, aku di sini. Datang dan coba hancurkan aku. Dengan itu, penampilan Lu Ming berubah dengan cepat dan dia kembali ke penampilan aslinya. Apa? Semua orang tercengang saat mendengar perkataan Lu Ming. Namun, saat melihat penampilan Lu Ming, banyak dari mereka yang terdiam dan benar-benar tercengang. Di benua liar surgawi, dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang telah melihat penampilan Lu Ming. Saat itu, Lu Ming menyatukan alam liar dan mendirikan aliansi naga. Dia adalah pemimpin tertinggi. Ada potret Lu Ming di semua pasukan, besar dan kecil. Ada juga patung besar Lu Ming di kota naga kekaisaran. Sekarang setelah mereka melihat wujud asli Lu Ming, mereka semua tercengang. Lu Ming,
Itu benar-benar Lu Ming, Xia Jiuyang, Xie Luan, dan yang lainnya adalah yang pertama bereaksi. Mereka berteriak tak percaya. Itu benar-benar Lu Ming, pemimpin aliansi naga. Lu Ming telah kembali. Ya Tuhan, itu benar. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan seorang calon kaisar pun terbunuh dalam hitungan detik. Banyak sekali orang yang berteriak ketakutan. Ternyata dewa pembunuh berwajah hitam yang terkenal itu adalah Lu Ming, penguasa aliansi naga. Kemudian, seseorang memikirkan hal lain lagi. Ternyata pendukung si gendut, Zhuang Xiaoshan, dan Zhuang Xiaorou adalah Lu Ming. Mungkinkah kekuatan tempur mereka tiba-tiba melonjak karena Lu Ming? Ren Qianxing, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bisa disejajarkan dengan guruku? Yang lebih menggelikan lagi adalah dia bahkan mengatakan bahwa jenius nomor 1 di alam liar surgawi telah melampaui guruku. Zhuang Xiaoshan menatap Ren Qianxing dengan jijik sambil mencibir. Dia hanya sampah. Apa haknya untuk membandingkan dirinya dengan Lu Ming? Lu Ming hanya mengajariku selama beberapa bulan, tetapi dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakanku pun. Dia hanya sampah. Pria gemuk itu mengejek. HJ itu. Ekspresi wajah Ren Qianxing berubah tak sedap dipandang. Lu Ming bahkan bisa membunuh calon kaisar, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Terlebih lagi, jika apa yang dikatakan si gendut itu benar, itu akan lebih mengerikan lagi. Dia baru mengajari si gendut itu selama beberapa bulan dan dia bisa mengalahkannya dalam hitungan detik. Dia jauh lebih rendah dari Lu Ming. Benar-benar tidak ada perbandingannya, sungguh menggelikan. Lu Ming menampakkan wujud aslinya. Seluruh tempat itu terkejut dan riuh. Hanya ada beberapa ahli benua Yuan yang hadir. Kebanyakan dari mereka berasal dari benua Divine Wilderness. Status Lu Ming di benua Divine Wilderness terlalu tinggi. Lebih dari 10 tahun yang lalu, Lu Ming telah meninggalkan padang gurun suci untuk berkultivasi di benua Yuan. Sekarang setelah dia kembali, dia memang telah menunjukkan kekuatan tempur yang mengejutkan. Kami memberi penghormatan kepada Master Aliansi. Pada saat ini, Xie Luan, Xia Jiuyang, Yan Kuangtu, dan yang lainnya memberi hormat kepada Lu Ming bersama. Kami memberi penghormatan kepada Master Aliansi. Setelah itu, semakin banyak orang yang memberi hormat kepada Lu Ming. Ketika Aliansi Naga menyatukan dunia, ada banyak anggota yang tak terhitung jumlahnya. Ada sekelompok besar anggota Aliansi Naga yang hadir. Mereka sangat gembira melihat Lu Ming. Senior Xie, Senior Jiuyang, Kakak Yan, Hua Qi, setelah berurusan dengan orang-orang dari benua Yuan, mari kita minum dan mengobrol. Lu Ming berkata dan mengangguk pada Xie Luan dan yang lainnya. Perkataan itu membuat wajah Sakra dan yang lainnya menjadi dingin dan tubuh mereka dipenuhi aura dingin. Lu Ming, kamu telah berkultivasi di benua Yuan selama beberapa waktu dan telah membuat beberapa kemajuan. Namun, kamu masih jauh dari mampu melawanku sendirian. Kamu pasti memiliki seseorang yang mendukungmu dari belakang. Panggil orang di belakangmu. Sakra berkata dengan dingin, aku tidak butuh bantuan orang lain untuk menghadapimu sendirian. Lu Ming berkata dengan tenang. Banyak orang tercengang. Bagaimana mungkin Lu Ming bisa menghadapi Sakra sendirian? Aku bisa dengan mudah menindasmu dengan jentikan tanganku. Sakra membuka mulutnya dengan acuh tak acuh, dan auranya menjadi lebih dingin. Berdebar. Kemudian, Sakra melangkah maju. Langkah ini menyebabkan seluruh langit bergemuruh dan meledak. Tekanan yang sangat mengerikan menekan seluruh dunia. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan tak berujung, bagaikan seorang kaisar yang tak terkalahkan yang menatap dunia. Tekanan datang silih berganti. Terlalu menakutkan. Banyak orang yang kultivasinya kurang langsung berlutut. Sulit untuk menolaknya. Banyak orang meraung dan berlutut dengan enggan, mati-matian melawan. Pada saat ini, penguasa Istana Lembu Dewa dan penguasa Aula Manlong melepaskan aura yang beriak seperti air, meredakan tekanan pada yang lain. Banyak orang menghela napas lega, lalu tampak ketakutan. Terlalu kuat, Sakra terlalu kuat. Dia benar-benar tak terduga dan tak tertandingi. Benar, hanya Qi yang meluap saja sudah cukup untuk membuatku meledak. Bagaimana mungkin ada orang sekuat itu di dunia ini? Lu Ming sudah tamat. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa menandingi Sakra. Banyak orang berdiskusi.
Setelah merasakan aura yang meluap dari Sakra Asia, banyak orang merasa takut dengan kekuatan Sakra Asia dan berpikir bahwa Lu Ming sama sekali tidak dapat menandingi Sakra Asia. Meskipun Lu Ming adalah seorang jenius, dia baru berkultivasi selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin dia bisa melawan orang seperti itu? Berani sekali kau Sakra, beraninya kau menyerangku. Pada saat ini, teriakan keras Lu Ming bergema di seluruh area, menyebabkan banyak orang tercengang. Sakra sendiri juga tercengang. Mengapa dia tidak berani menyerang Lu Ming? Pada saat ini, sebuah token muncul di tangan Lu Ming, bersinar dengan cahaya keemasan. Sakra, kenapa kau tidak memberi hormat padaku? Lu Ming berkata dengan dingin. Token warisan emas Sekte Hunyuan. Jadi, Anda adalah pewaris emas Sekte Hunyuan. Mata Sakra Asia memancarkan cahaya terang. Baguslah kalau kamu tahu. Lu Ming menatap Sakra dengan acuh tak acuh, wajahnya tenang. Dulu, saat ia menjadi pewaris emas Sekte Hunyuan, ia telah memperoleh daftar nama. Di daftar nama itu, ada Sakra di, pewaris perunggu. Baik pewaris perunggu maupun perak, mereka semua telah bersumpah untuk mengikuti perintah pewaris emas. Lu Ming mengeluarkan token warisan emas dan menunggu untuk melihat reaksi Sakra. Wajah Sakra berubah, lalu dia tertawa, Lu Ming, kamu benar-benar lucu. Kamu benar-benar ingin menggunakan token pewaris emas untuk menekanku. Tidakkah kamu tahu bahwa setelah mencapai alam kaisar bela diri, kamu memiliki kemampuan untuk menentang sumpah? Sumpah darah biasa tidak dapat melakukan apapun padaku. Hari ini, aku akan membunuhmu dan mengambil token pewaris emas. Sakra Asia tertawa penuh ejekan. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu bagaimana menepati sumpah yang mereka buat saat itu. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menyimpan tanda warisan emas. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan token warisan untuk membuat Sakra takluk. Dia hanya ingin memverifikasinya lebih awal. Ledakan. Sakra melangkah maju lagi, dan tekanan mengerikan itu pun menjadi semakin kuat. Hua Qi, Xie Luan, Xia Jiuyang, dan yang lainnya semuanya tampak gugup. Si Gendut, Zhuang Xiaorou, Zhuang Xiaoshan, dan yang lainnya juga tampak gugup. Meskipun mereka percaya pada Lu Ming, pihak lain terlalu kuat. Dia benar-benar terlalu kuat. Itu di luar imajinasi mereka. Ketua aliansi sangat tenang. Dia seharusnya percaya diri. Kata Xie Luan. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Lu Ming, mereka tahu bahwa dia tidak akan bertarung dalam pertempuran yang tidak dia yakini akan dimenangkannya. Dia pasti memiliki sesuatu yang dapat diandalkan untuk bersikap tenang. Ketua Klandi, serahkan anak ini padaku. Aku bisa merasakan tangan anak ini berlumuran darah klanku. Pada saat ini, sesosok tubuh yang luar biasa kekar melangkah keluar dari balik Sakra. Orang ini ditutupi baju besi tebal dan tingginya 4 meter. Lu Ming tahu bahwa ini adalah dewa jahat. Meskipun aura yang dipancarkan anggota suku dewa jahat ini tidak sekuat Sakra Asia, aura itu tetap sangat menakutkan. Dia adalah Kaisar Void Bintang 1. Sakra menghentikan langkahnya. Karena ada orang lain yang mengerjakannya, dia terlalu malas untuk melakukannya. Bocah, tanganmu ternoda darah klanku. Mati saja. Pakar dari suku dewa jahat memegang gada di tangannya dan mengayunkannya. Ledakan. Ruang hampa pun meledak dan gada itu diayunkan ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Banyak orang terkejut. Sekarang berbeda dengan masa lalu. Saat ini, ruang benua Divine Wilderness sangat stabil. Kecepatan terbang semua orang jauh lebih lambat, apalagi menembus ruang. Namun sekarang, tongkat sihir suku dewa jahat telah menyapu, menyebabkan ruang itu meledak. Jelas terlihat betapa kuatnya serangan ini. Banyak orang merasa cemas, khawatir pada Lu Ming. Namun, ekspresi Lu Ming tenang. Dia mengulurkan cakarnya dan meraih keluar. Sebuah tangan besar terbentuk dan memegang gada itu. Wah! Gada itu mengenai tangan, tetapi tangan itu tidak bergerak sama sekali. Ia meraih gada itu dan mengguncangnya. Asyik, gada itu bergetar hebat dan sebuah kekuatan yang mengerikan pun dilepaskan. Anggota ras dewa jahat itu menjerit kesakitan saat baju besi tebal di tubuhnya meledak. Lengannya juga meledak, menyebabkan darah dan daging berceceran di mana-mana. Mati, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia kemudian menjabat tangannya dan tongkat besar itu terbang kembali, mengenai anggota suku dewa jahat itu. Wah!
Seluruh tubuh anggota suku Dewa Jahat itu seperti semangka besar yang meledak. Darah dan daging berceceran di mana-mana, dan jiwanya berserakan. Seorang kaisar ilusi bintang 1 dari suku Dewa Jahat dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik. Seluruh tempat menjadi sunyi. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Sebelumnya, aura yang ditunjukkan oleh ahli suku Dewa Jahat itu tidak lemah. Meskipun tidak sebanding dengan di Sitian, aura itu tetap sangat menakutkan. Bagi penduduk benua belantara suci, mereka merupakan eksistensi yang tak terduga dan tak tertandingi. Namun, keberadaan seperti itu dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan.